Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci Safitri Hasibuan, guru bidang studi PPKN SMA Yadika 5. Ya, terima kasih atas tepuk tangannya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Artinya, Pancasila di sini sangat menghormati dan menghargai setiap hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Bagaimana kemudian Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Nah, perlu kita pahami bahwa Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut ketiga nilai ini secara langsung ataupun secara tidak langsung mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, kalau begitu langsung saja kita kepada apa saja 3 nilai itu. Nah, langsung ke nilai ideal. Yang pertama adalah nilai ideal, ya. Yang pertama adalah nilai ideal atau nilai dasar. Nilai ideal adalah nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu, seperti apa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan? Check it out. Nah, baik, yang pertama, bagaimana kemudian Pancasila ini menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya? Ternyata di dalam Pancasila, di setiap silanya ada kaitan atau hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila sila pertama. Yang pertama, hubungannya adalah membina kerjasama dan saling tolong-menolong dengan pemeluk agama yang lain. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, ya. Ini adalah hubungannya di mana kita setiap negara punya hak untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama yang lain. Kemudian kita juga punya kewajiban bagaimana kita kemudian mampu membina kerjasama dan tolong-menolong itu dengan baik. Begitu. Berikut juga yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Kita punya hak untuk mendapatkan toleransi dari umat yang lain gitu ya. Oleh karena itu kita juga berkewajiban bagaimana kita mewujudkan dapat mengembangkan toleransi kepada orang lain, begitu ya. Paham ya maksud saya? Nah, berikutnya adalah sila kedua, bagaimana Pancasila bagaimana kemudian hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan sila kedua Pancasila, di mana kita sebagai warga negara punya hak untuk diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita juga punya kewajiban memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, kita punya hak untuk diakui, diakui atas
persamaan derajat kita, ya, baik secara hak dan kewajiban setiap manusia. Yang ketiga, kita punya hak untuk dapat mengembangkan, dan kita punya hak untuk saling mencintai sesama manusia. Nah, disinilah ada hubungan hak dan kewajiban di dalam setiap sila Pancasila. Sangat luar biasa kan Pancasila? Nah, selain kita punya hak untuk mencintai, kita punya kewajiban pula untuk mencintai orang lain, ya, begitu. Paham? Paham. Berikutnya, apa hubungan hak dan kewajiban di dalam sila ketiga, Bu? Nah, hubungannya yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dan yang ketiga tentunya mencintai tanah air. Nah, hubungannya apa, Bu? Di sini kita punya hak untuk menjadi yang utama gitu ya. Oleh karena itu, pihak yang berwajib tentunya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi mereka. Lalu kita sebagai warga negara apakah tidak punya kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan negara? Ada, kita wajib pula untuk mempertahankan negara sebagai faktor pendukung gitu ya. Kalau TNI Polri sebagai kekuatan utama, kita sebagai kekuatan pendukung, itu ada pada pasal 30 UUD 1945 ya, tentang pertahanan negara. Lalu yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dan yang ketiga tentunya mencintai tanah air. Banyak macamnya ya, ada banyak bentuknya kita mampu mewujudkan mencintai tanah air. Seperti menggunakan produk-produk dalam negeri, ya kan? Anda punya skincare, boleh pakai produk dalam negeri, begitu ya. Oke, paham sampai di sini, Nak? Paham. Baik, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, apa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam sila keempat? Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ini sudah menjadi nilai-nilai budaya bangsa kita. Nah, dalam setiap apapun, ya kan, selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak tentunya ya. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih. Ya. Kita punya hak untuk dipilih, kita punya hak untuk memilih, begitu ya. Dan kita punya kewajiban pula untuk memilih karena kita telah diberikan kepercayaan berupa hak pilih, begitu. Paham ya? Baik, yang kelima, hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, suka bekerja sama. Kemudian, nilai ideal yang merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila ini intinya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Berikutnya, nilai yang terdapat di dalam Pancasila adalah nilai instrumental ya, di mana nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi yang terkandung dalam Pancasila, yang mana berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. Lalu apa saja jenis-jenis hak dan kewajiban sesuai dengan nilai instrumental? Nah, ya. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban untuk bela negara. Yang kelima, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, hak
untuk kemerdekaan memeluk agama, kemudian hak untuk mengembangkan kebudayaan, kemudian yang terakhir hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Ya, kalau kita lihat gambar, ini merupakan salah satu gambar ya, bagaimana setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan sosialnya. Kemudian setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ya. Dan kemudian di sini ada gambar kita setiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk membela NKRI ini. Nah, kalau bukan kita lalu siapa lagi? Nah, oleh karena itu mari kita semangat dalam mewujudkan Indonesia yang semakin baik, semakin jaya, sukses. Amin ya. Berikutnya, nilai instrumen sudah, nilai ideal sudah, dan terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah nilai Pancasila yang direalisasikan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Artinya, segala nilai praksis dan nilai instrumental itu kita laksanakan dengan baik, disebut dengan nilai praksis gitu ya. Baiklah, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.